Assalamualaikum adik-adik hebat Indonesia. Hai semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Pembelajaran 1. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan cita-cita? Cita-cita adalah suatu keinginan atau tujuan seseorang untuk mencapai sesuatu di masa depan. Kalian coba amati gambar berikut ini. Aku seorang guru. Kegiatanku sehari-hari adalah mendidik murid untuk berkepribadian baik dan mengajari murid-murid berbagai pelajaran. Seorang arsitek, kegiatanku sehari-hari adalah merancang dan mendesain bentuk bangunan. Perlu kalian ketahui bahwa bangunan yang kalian lihat seperti rumah, gedung, hotel, dan yang lainnya sebelum dibangun pasti dibuatkan desainnya terlebih dahulu, yaitu oleh seorang arsitek. Ini adalah gambar seorang dokter hewan. Kegiatan utamanya yaitu menjaga kesehatan hewan dan memeriksanya. Dokter hewan berbeda dengan dokter pada umumnya. Dokter hewan hanya memeriksa hewan saja ya. Yang selanjutnya yaitu pelukis. Kegiatan utama seorang pelukis yaitu melukis. Melukis objek benda di sekitar atau pemandangan, wajah manusia, hewan, dan lain-lain. Keahlian yang harus dimiliki yaitu melukis. Adik-adik, apakah di antara kalian ada yang ingin menjadi pilot? Kegiatan seorang pilot yaitu mengemudikan pesawat untuk mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya. Sekarang, coba kalian tuliskan cita-citamu beserta keahlian yang harus kamu miliki. Ayo membaca. Udin dan Benny ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Coba perhatikan teks puisi berikut ini. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Tak akan aku berpangku tangan saja demi mencapai cita-citaku. Teks berjudul Cita-citaku ini merupakan sebuah karya yang disebut dengan puisi. Di dalam puisi memiliki baris dan bait. Apa itu baris dan bait? Baris merupakan bagian puisi yang terdiri dari kumpulan kata-kata. Sedangkan bait adalah bagian puisi yang terdiri dari beberapa baris. Ciri puisi diantaranya mempunyai judul, terdapat baris dan bait, keteraturan bunyi vokal, menggunakan kata-kata indah yang bermakna. Coba perhatikan kembali puisi cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Itu disebut dengan baris. Selanjutnya, aku ingin menjadi seorang guru. Itu juga disebut dengan baris. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Itu juga baris. Lalu, guru tanpa pamrih berbagi ilmu, itu juga baris. Apabila baris-baris ini digabungkan, maka disebutlah dengan bait. Sekarang coba kalian susun kata ini menjadi sebuah puisi.
Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa, Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apakah cita-citamu, Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan, aku punya beberapa hewan peliharaanku di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada kucing, kelinci, dan seekor ayam. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Semua hewan hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan hidupnya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Coba amati kembali gambar berikut ini. Terlihat ada anak kucing, kucing remaja, dan kucing dewasa. Nah, itulah tahapan pertumbuhannya. Sementara pada seekor ayam berbeda. Seekor ayam dimulai dari telur, anak ayam, ayam remaja, dan ayam dewasa. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like jika kalian suka, silakan berkomentar, share video ini agar mereka tahu apa yang kamu tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.